الإيمان ولا تكن من الإيمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qatimama Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapkah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu Dan binasa di bawah tulimu Siapa datang mengancammu Dan binasa di bawah tulimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang terhormat Rois Surya PBNU Pasuruan Kiai Haji Muhammad Idris Hamid, Rois Surya Ketua PBNU Balikpapan Kiai Haji Abad Alfas, Ketua NU Balikpapan Kiai Haji Muslih Umar, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Perekonomian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Zulkifli MSI, Ketua DPRD yang mewakili, seluruh Muspida Balikpapan serta jajaran pengurus NU yang saya hormati, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Balikpapan. Hadirin para undangan yang kami muliakan dan yang berbahagia, selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan terima kasih karena berkenan hadir. Ya, mewakili kata sambutan ini kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan baik, sehat walafiat dan penuh sukacita untuk bersama-sama mengikuti acara Grand Opening NU Mart yang pertama di Balikpapan. Hadirin para undangan yang berbahagia, senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam mengikuti rangkaian acara Grand Opening NU Mart ini. NU Mart ini merupakan cabang yang pertama di Balikpapan. Jujur saja, ya, terima kasih. Jujur saja saya sedikit terkejut juga dan saya juga sangat bahagia pada saat ada perwakilan dari NU kontak dengan perwakilan dari Yova bahwa mengajak untuk bekerja sama ya. Karena menurut kami ini adalah suatu kehormatan, Pak. Ya. Bagi Yova Group ya dalam berkolaborasi dengan salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Besar harapan kami, semoga NU Mart ini pertama di Balikpapan menjadi salah satu proyek percontohan dan akan lahir NU Mart selanjutnya. Amin.
yang akan menjadi fasilitas dan salah satu penopang ekonomi kota maupun organisasi. NU Mart hadir dengan barang yang lengkap, dengan staf yang ramah dan profesional, harga yang kompetitif, dan promo yang menarik. Semoga dengan hadirnya NU Mart di wilayah ini, masyarakat sekitar juga dapat merasakan manfaatnya. Kami juga selalu membuka pintu lebar untuk terus mendukung pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Balikpapan dan sekitarnya, ya. Dan kami juga terus membuka lowongan pekerjaan untuk menggunakan tenaga kerja lokal yang kami didik dan kami asah skillnya mereka untuk siap dalam berkompetisi, dalam menghadapi kompetisi lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik, pengadaan kelengkapan barang, sistem data yang lengkap dan canggih, dan juga aplikasi yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi lain, dan produk yang lebih kreatif menjadi salah satu daya tarik kami terhadap pelanggan kami yang setia. Hadirin para undangan yang berbahagia, kami menyadari bahwa grand opening pagi ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik pagi ini, kami seluruh keluarga besar NU Mart dan Yova Group ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Yova Pusat yang telah bekerja pagi, siang, malam, tim supplier, prinsipal, distributor, dan tim NU tentunya yang selalu mensupport kami pagi, siang, malam. Terima kasih banyak. Dan juga para pihak lain-lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga hubungan baik dan silaturahmi kita semua akan terus terjaga dan tetap terus dapat bekerja sama dengan baik, sehingga NU Mart akan memiliki banyak nilai positif bagi tidak hanya untuk pemiliknya tetapi juga bagi masyarakat Balikpapan. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kekuatan dan keberhasilan kepada kita semua. Akhir kata, apabila terdapat kesalahan dalam kata sambutan saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Idris Hamid, hafizallahu ta'ala, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan juga kepada beliau Ibu Nyai Haja Kuni Zakiyah, orang tua saya, guru saya, yang selalu membimbing saya sejak saya usia 15 tahun sampai hari ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat kami dari PCNU dan juga orang tua saya Habib Mahdor di MUI, kepada Bapak Wali Kota Balikpapan, Pak Zul, tak sebut Wali Kota aja sampai. Mudah-mudahan amin gitu Pak Zul ya. Amin. Juga kepada Forkopinda yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sudah memberikan support kepada kami. Juga kepada teman-teman dari MWC, lembaga dan Banom yang hadir pada pagi hari ini, khususnya ibu-ibu fatayat dan muslimat. Tepuk tangan buat muslimat dan fatayat.
kepada Rais Surya PCNU Kota Balikpapan, Kiai Abbas Alfas. Sehat selalu Kiai ya. Ayo terus bersama-sama membimbing umat sebisanya. Sebisanya Kiai ya. Juga kepada Mas Jeffrey dari Yofamat yang sudah lama kita komunikasi. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut sampai cita-cita yang kita cita-citakan. Tidak tanggung-tanggung Bu, cita-citanya tuh sampai ke rumah masing-masing. Ya Mas ya? Yes, yang paling masuk akal MWC, setiap kecamatan itu paling masuk akal. Ya. Jadi ada 6 kecamatan di Balikpapan ini, jika bisa kita dirikan NU Mart, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu setelah ini terus kita akan berjalan terus dan berjalan untuk tujuannya satu, untuk kemandirian NU. Itu ya, tujuannya untuk kemandirian NU. Alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah upaya dan usaha dari teman-teman tim ekonomi yang dikomandani oleh Pak Haji Pitono. Mana Pak Haji Pitono? Weh, di ujung beliau ini. Ini Pak Haji Pitono, Wakil Ketua PCNU bidang perekonomian. Ya. Dan juga ada Pak Haji Saifuddin Zuhri yang mendukung penuh. Pak Haji Arin Tafnidah, di mana beliau tadi? Ya. Oh di jalan. Ya semuanya, semua teman-teman PCNU sangat-sangat mendukung dengan kemandirian NU ini yang ditandai dengan berdirinya NU Mart. Tidak ada tujuan lain selain untuk kemandirian NU. 100% hasil dari apa yang kita usahakan, yang kita upayakan, semuanya untuk NU. Bukan untuk yang lain. Ini janji kita sudah Pak, dengan Pak Haji Pitono, dengan teman-teman tim ekonomi itu sudah janji, sumpah bahkan bukan janji ya. Bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan kita persembahkan untuk kemandirian Nahdlatul Ulama. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya kita semua sama-sama Pak ya, satu sama lain saling menunjang. Maka adanya NU Mart ini merupakan awal titik daripada kemajuan perekonomian NU. Apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, di Balikpapan memang belum ada, belum pesantren yang punya seperti di Jawa. Ya. Kalau di Jawa itu ada basmalah, ada hamdalah, ada hauqolah, ada halalah, ya. Ada basmalah. Hamdalah ada juga ya. Basmalah dan hamdalah ya. Itu milik pesantren yang besar luar biasa, pesantrennya beliau Kiai Abbas ini di Sidogiri. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan dicoba dan melangkah. Bukan dengan dipikir. Ya Mas ya. Dicoba dan melangkah, terus melangkah. Tanpa harus ada pantang menyerah, tanpa pantang menyerah, terus berjalan dan berjalan. Nah, informasi kepada kita semuanya bahwasanya nih Bapak dan Ibu ya, kita juga butuh tenaga kerja. Oke, kalau jenengan punya anak atau cucu yang belum kerja, silakan melamar. Tetap profesional, syarat ijazah dan lain sebagainya sama dengan persyaratan kerja lainnya. Gajinya juga profesional, bukan gaji seperti ya kita hari-hari di NU kan memang tidak ada gajinya. Ya. Tapi kalau nanti sampean kerja di NU Mart anaknya, kalau jenengan tidak bisa karena usia. Ada yang tanya, usianya berapa? Maksimal laki-laki 27 Mas ya. Kalau perempuan 25 maksimal.
Loh iya Bu ya. Nanti yang sepuh-sepuh jaga toko, takut yang mau beli. Loh enggak, karena bukan itunya Bu ya, karena angkat-angkat. Iya enggak? Karena pasti angkat-angkat, butuh tenaga juga. Angkat barang ke sana dari luar ke dalam, pindah-pindah kan gitu ya. Butuh tenaga ya. Jadi butuh tenaga, silakan kalau Bapak Ibu ada anaknya yang belum kerja bisa melamar di NU Mart. Sementara ini pakai punya Mas Jeffrey ini. Tenaga-tenaganya ini ya. Yang berikutnya ya. Hari ini juga dengan adanan launching ini nanti saya yakin ibu-ibu Fatayat Muslimat yang dilirik mulai tadi yang diskon-diskon itu ya. Jangan khawatir, banyak diskon, banyak voucher ya. Banyak hal yang akan disampaikan nanti ya oleh NU Mart. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada beliau, guru saya Kiai Idris Hamid yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada Ibu Nyai yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan doanya beliau nanti menjadikan NU Mart ini semakin lancar. Yang ketiga, yang terakhir perlu saya sampaikan bahwasanya NU Mart ini Pak, Bu, saya ajak jenengan semuanya untuk belanja di NU Mart. Siapa Pak enggak? Siapa Pak enggak? Kok enggak pati nyaring? Loh, kalau bukan jenengan yang beli terus siapa? Ya ini memang banyak, kita masih banyak kekurangan hari ini. Ada masukan gini-gini, iya. Contoh pagar bilangnya, iya pagar nanti kita ya. Pagar depan itu, orang kalau pagar pintunya sempit mau beli itu kan susah yang mau membelokkan ya. Jadi pagar nanti kita anukan ya. Semuanya banyak. Jadi tidak bisa sekaligus bim salah bim, tidak bisa ya. Butuh proses semuanya. Nah, kemudian yang terakhir bahwasanya penjualannya juga offline dan online. Sebagaimana disampaikan tadi, pada hari ini juga jenengan bisa install aplikasi NU Mart ya. Silahkan di Play Store dilihat, tapi belum ada koneksi ke Yova ya. Karena belum diresmikan ya. Kalau setelah diresmikan nanti terkoneksi, apapun yang sampai cari di situ ya, dengan jumlah yang tertentu, kemudian diklik, siap dikirim ke rumah jenengan. Ada kurir-kurir kita nanti. Ya tapi tetap pakai nggak pakai ongkir sama bensinnya dari mana? Tetap pakai ongkir ya. Jadi kita melayani offline dan juga online. Tinggal pencet HP aja jenengan. Sudah ada di Play Store, sudah kita daftarkan, semuanya sudah siap ya. Tinggal hari ini saja insya Allah kita akan melangkah serius ini Bu. Ya Bu ya, ibu-ibu muslimat, fatayat, NU Mart ini serius, sangat serius ya. Bukan hanya serius, tapi sangat serius ya. Maka ayo belanja di NU Mart, insya Allah kita sama-sama. Dan saya juga janji sudah bersama istri saya, mana istri saya? 100% kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan mesin cuci, semuanya akan belanja di NU Mart mulai detik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, belanja dapur tuh banyak loh Pak. Banyak ya, kita semuanya tahu. Sabun, odol, semuanya itu sama. Ya, banyak sekali. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada prinsipnya saya mengajak kita semuanya untuk mendukung program ini. Sekali lagi sebagaimana saya sampaikan ketika turba dan orientasi, supaya ada keseimbangan antara programnya PC itu nyambung ke MBC, nyambung ke ranting, nyambung ke anak ranting ya. Tidak hanya PC yang ngotot sementara ditanya ke ranting, itu ada apa? Enggak tahu. Nah, ini berarti kan enggak nyambung Pak, enggak ada orientasi ke bawah ya. Enggak ada orientasi ke bawah. Sekian apa yang bisa kami sampaikan, ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu fatayat muslimat banyak yang tanya
tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey bahwa kita juga menerima untuk UMKM ya. UMKM itu wajib kita dukung. Jadi jenengan kalau punya produk apa bisa dipasarkan di sini bisa ya. Nanti teruji produknya jenengan tuh enak apa enggak ya. Nah, kalau sudah teruji kok sip rasanya, harganya masuk, laris ya. Itu yang banyak pertanyaan dari ibu-ibu Fatayat khususnya ya. Bisa, sangat bisa. Kalau kita tidak mendukung UMKM, wah bahaya Pak. Ya, bahaya kalau tidak mendukung UMKM. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ingin menyampaikan salam takzim, salam hormat, salam kehangatan dari Pak Wali Kota. Tadi sebenarnya jadwal dari protokol itu sampai jam 11 masih terjadwal beliau yang akan hadir. Pak Wali Kota hari ini hadir di acara hari ulang tahun Provinsi ke Kalimantan Timur ke-66 tahun 2023. Jadi mohon maaf beliau, seluruh kepala daerah kumpul di sana bersama-sama PJ Gubernur dan undangan lainnya. Jadi berkenan tadi jam 10 baru call nugaskan saya untuk menghadiri sini. Jadi mohon maaf dan mohon pengertian dan mudah-mudahan kehadiran saya mewakili beliau tidak mengurangi rasa hormat dan arti dari undangan PCNU pada hari ini. Terima kasih. Izin menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota sebagai berikut. Sambutan Bapak Wali Kota pada acara peresmian NU MAT oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan hari ini Selasa 9 Januari 2024 di Gedung Geraha NU Balikpapan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khususan Suriah PBNU Kiai Haji Idris Hamid, guru kita, orang tua kita. Unsur yang mewakili Forkopimda Kota Balikpapan, ada dari Polresta, dari Kodim, dari Lanal, saya lihat, dan yang lainnya, dan juga yang mewakili dari DPRD Kota Balikpapan, wabil khususan hadir saya lihat anggota Dewan kita Abang Iwat. Silakan berdiri Bang. Agak tersembunyi duduknya nih. Tempat beliau. Beliau selalu setia, ada acara PPNU selalu hadir saya lihat. Terima kasih Bang Iwan. Orang tua kita Ketua MUI Kota Balikpapan Habib Abdar, Rois Surya NU Kiai Haji Abbas Alpas. Izin Pak Kiai sudah minum per 2 jam. Siap Pak Kiai, terima kasih. Ketua PCNU Kota Balikpapan yang kita banggakan dari ini Kiai Haji Muhammad Muslih dan seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Balikpapan beserta seluruh Fatayat Muslimat NU, perwakilan Bank Kaltim Tara, Bank BNI, Bank BSI, dan perwakilan Yopamat atau manajemen Yopamat, pimpinan Yopamat ya, dan seluruh jamaiyah Nahdlatul Ulama serta seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh rahmat ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyaksikan peresmian NU MAT yang didirikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Marilah kita memanjatkan selawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta yang telah membimbing dan menunjukkan jalan yang benar kepada kita semuanya. Semoga kita yang hadir di sini termasuk umat yang istiqomah dan insya Allah akan mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak hadirin sekalian untuk mendoakan saudara kita, keluarga dan kerabat yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala membangun kota yang kita cintai bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali sambutan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tertinggi-tingginya atas langkah yang diambil oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan dalam membuka NU MAT sebagai upaya nyata dalam memberikan pelayanan kepada umat. Peresmian NU MAT hari ini adalah momentum bersejarah
di mana MAT bukan hanya sebagai tempat belanja, tetapi juga merupakan wujud dari upaya Nahdlatul Ulama dalam membangun perekonomian umat. Melalui NU Umat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan terus serta dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, daerah kita. Saya berharap NU Umat ini tidak hanya menjadi tempat belanja tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi warga Kota Balikpapan, khususnya terhadap umat NU di Balikpapan. Langkah pengurus Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan untuk membuka NU Umat adalah bukti bahwa NU tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, melainkan juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun perekonomian masyarakat. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga sebagai Wali Kota Balikpapan ingin mengingatkan bahwa pada saat ini kita memasuki musim hujan. Dalam momentum persemian ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa waspada terhadap potensi bencana banjir dan longsor. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya pencegahan, namun peran serta semua masyarakat tentu sangat diperlukan. Saya mengajak seluruh warga untuk melakukan langkah-langkah preventif seperti membersihkan saluran air, memastikan tanggul-tanggul sungai dalam kondisi baik dan selalu mengikuti informasi dari pihak berwenang. Kesiapsiagaan dan kepedulian kita bersama akan menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana alam yang mungkin terjadi. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan menjelang perhelatan pemilu tahun 2024 yang semakin dekat. Hitung-hitungan hari tinggal 24 hari lagi ya, karena tanggal 14 Februari insya Allah kita akan bersama-sama melakukan pemungutan suara di TPS. Bang Iwan tersenyum, ya itu tanda-tanda ya. Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Balikpapan untuk menjaga suasana kondusif, menjauhi provokasi, dan memberikan dukungan penuh kepada proses demokrasi yang berjalan aman dan damai di kota kita tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta perlindungannya kepada kita sekalian dalam mewujudkan Balikpapan sebagai beranda ibu kota Nusantara yang terkemuka, nyaman, dihuni, modern, sejahtera dan dalam bingkai Madinatul Iman. Balikpapan kubangun, kujaga dan kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Balikpapan tertanda Haji Rahmat Masud, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Balikpapan, Rois Suriah NU Kota Balikpapan dan Famfidiyah Cabang Balikpapan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir di satu majelis dengan momentum yang sangat hebat sekali, yaitu didirikannya UNMAT. UNMAT salah satu gerakan ekonomi tentu untuk membiasakan, untuk memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa tentang ekonomi sangat penting dalam kehidupan kita. Islam itu sendiri mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang tidak hanya bisa memohon, meminta bantuan, tapi kita harus memberikan bantuan. Filosofi zakat itu bukan memberi, bukan minta Pak, malah memberi. Bagaimana kita bisa memberi dan mengawal fuqara masakin di sekitar kita.
lingkungan kita, masyarakat kita. Untuk bisa bayar zakat harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa bayar zakat. Bahkan tidak ada kewajiban bayar zakat kalau tidak kaya. Untuk bisa bayar zakat ada ukurannya. Sekian persen dari kekayaan kita harus disisihkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan ini menunjukkan bahwa Islam sangat konsen dan sangat perhatian pada bidang ekonomi. Bukan hanya masalah ibadah saja. Ekonomi termasuk urusan keuangan juga termasuk. Jadi kekayaan itu bagian dari arahan agama, perintah. Kita tidak hanya minta-minta, tidak hanya mohon bantuan di sana sini. Kalau zakat diterima itu kan kita bukan memberi tangan di bawah. Kalau kita tangan ke atas, kita yang beri. Untuk perintah memberi bantuan, memberikan tangan di atas, kita punya modal. Nah, modal itu ekonomi. Ekonomi di modal. Karena itu adanya gerakan umat di Balikpapan ini suatu prestasi, suatu niat yang bagus. Dan ini kalau menjadikan satu gerakan sosial, keagamaan, itu menjadi pahala. Karena bisa memberikan ruang gerak untuk bagi masyarakat seumumnya. Tidak hanya memberi bantuan langsung, tapi memberikan kesempatan, tadi diterangkan, bahwa umat ini didirikan untuk ekonomi biar bergerak. Tidak hanya tergantung kepada yang lain, tapi kita hidup sendiri, hidup dengan kemandirian yang tinggi. Ini ajaran agama seperti itu. Rasulullah SAW dalam satu riwayat menerangkan bahwa ada orang fakir, tidak punya apa-apa, minta bantuan kepada Rasul. Rasul, saya minta bantuan uang. Untuk apa? Untuk makan, saya sekian hari tidak makan. Rasul tidak beri uang, memberi modal, memberi alat untuk cari duit. Ini ada pisau, ada semacam golok, kamu ke hutan sana cari kayu. Cari kayu. Hasil cari kayu dijual ke pasar. Seminggu jangan ketemu saya lagi. Kalau kasih uang sekarang besok ngasih lagi. Dikasih sekarang 50.000 besok kurang habis. Tapi dengan cara diberi cara untuk mencari duit sehingga orang itu sekian hari tidak ketemu Rasul tidak apa-apa. Pada saat setelah itu sekian hari berjumpa dengan Rasulullah SAW. Gimana kondisimu? Alhamdulillah sudah gak minta-minta lagi. Hebat kan? Rasul memberikan kemandirian. Belajar untuk kemandirian kepada masyarakat. Kalau bisa wali kota atau wakilnya seperti itu Pak. Memberikan gitu dong. Jadi masyarakat tidak usah dikasih duit. Kasih kesempatan untuk mencari penghasilan. Belanja. Supaya belanja kemudian dengan belanja itu dia bisa berputar. Berputar. Kalau kita hitung zakat itu kan yang kaya siapa? Yang zakati. Bukan yang disuruh minta zakat, bukan. Yang berzakat itu yang kaya. Karena kalau kita punya katakan pengusaha pabrik produksi beras. Beras diproduksi oleh seorang ini. Kemudian perputaran ekonominya kembali kepada dia sendiri. Dia makan zakat. Dengan zakat itu berarti yang diberi zakat butuh beras kembali ke pemberi beras lagi. Dia pabrik beras lagi. Keuntungan kembali kepada produk beras itu sendiri. Produknya lagi. Produk Pak. Jadi Pak toko katakan. Toko masyarakat mungkin tidak belanja. Tidak banyak belanja. Tapi kalau kata diberi modal, diberi keuntungan zakat dan sebagainya, akan kembali ke sini lagi dengan membawa uang zakat tadi untuk belanja. Belanja apa? Rokok ada. Rokoknya ada. Rokok berokok. Ada ya. Ya itu. Belanja rokok, belanja beras, belanja makanan dan sebagainya. NU smoking ya. Kalau NU boleh merokok ya.
Saya itu dulu perokok Pak, terus saya nggak perokok. Kemudian salah satu menteri tanya saya, Gus, sampean NU dah? Kok nggak ngerokok? Loh, kok nggak ngerokok? Kok eko? Saya malah berhenti kok disuruh merokok lagi. Enggak ya. Jadi masalahnya memang berputaran, ekonomi berputar. Masuk keluar masuk ini berputar terus, bergulir. Produksi beras tadi menghasilkan, katakan orang jual beli makanan, UMKM dan sebagainya. Kembali kepada dia sendiri, yang kaya siapa? Yang kaya yang memberi tadi itu, yang bagi zakat malah mendapat keuntungan. Bukan yang memakan zakat, bukan. Yang diberi zakat itu malah menguntungkan bagi dia. Tentu sekian puluh tahun peredaran keuangan kan berputar lagi. Ya akhirnya kalau kita lihat, kalau kita umpamakan satu contoh satu daerah, perputaran duit itu sekian tahun kembali kepada yang punya duit lagi. Yang duit yang bisa beli mobil, bisa beli tanah, bisa memberikan keuntungan banyak untuk hal-hal yang, jadi itu dari nol kembali ke nol lagi. Kembali kekayaan lagi. Itulah ajaran agama seperti itu. Mengajarkan kita untuk selalu sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat, rasa kasih sayang kepada masyarakat. Artinya masyarakat kalau sedang akan kembali kepada yang memberi. Itu pasti seperti itu. Itu saja mungkin. Jadi saya sangat apresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Saya tentu akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tidak hanya warga NU, siapapun bisa mendapat keuntungan seperti ini. Ya. Dan nanti mungkin umat itu tidak hanya di sini, di mana-mana akan berdiri. Nah, dengan demikian berarti ada cabang-cabang atau pemakiran yang lainnya, sehingga bisa mengangkat. Mengangkat seperti itu. Saya ingat tadi disampaikan ada singgungan, tadi ada pondok pesantren yang sudah mengundurkan Hamzah umat ya lewat basmalah di Istogiri Pasuruan. Itu sudah omsetnya sudah T sekarang. Sudah T, tidak miliar lagi, sudah T omsetnya. Dan punya cabang hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh daerah. Itu ya gagah perputaran itu tadi. Yang jaga ya santri sendiri. Yang bekerja ya di situ. Semua yang berputar duit itu ya hanya ya di mana-mana sekarang menjadi satu toko yang terkenal di masyarakat. Ini bukti bahwa ekonomi tidak diatur oleh si kaya ke miskin, tapi perputaran ini menjadi terus berkembang. Itu saja mungkin. Jadi semangat untuk membuat seperti ini harus kita gaungkan bersama-sama. Terus semangat untuk berekonomi. Ya. Kita tidak mau sudah jadi warga yang bisanya hanya minta tangan di bawah. Harus kita tangan beri. Kita semuanya harus bisa tangan di atas memberi, gitu ya, Pak. Ya, ini yang kerjasama dengan ini ya, Pak Yova. Sudah punya cabang di mana aja? Balikpapan aja, kurang se-Indonesia. Makasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.